Salam saudara yang dikasihi oleh Yahweh. Kita bersyukur di minggu keempat bulan April ini masih diberikan kuat dan sehat. Kita mau dengarkan firman Yahweh, namun sebelum kita berdoa. Bapa dalam surga yang kami sembah dalam nama Yesus HaMasiah, hati kami penuh rasa syukur atas segala pertolongan-Mu, penjagaan-Mu, pemeliharaanmu dalam hidup kami, sehingga kami ada sampai saat ini. Kami mau dengarkan firman-Mu, Roh Kudus urapi kami. Kami sambut firman-Mu dalam nama Yesus HaMasiah kami berdoa, haleluya, amin. Pada kesempatan ini sebuah firman terambil dari Yohanes 21 ayat 15-17 yang berdemikian, Yesus menguji kasih Simon Petrus. Selanjutnya ketika mereka sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini?" Dia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Dia berkata kepadanya, "Berilah makan anak-anak dombaku." Dia berkata lagi kedua kalinya kepadanya, "Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku?" Dia berkata kepadanya, "Ya Tuhan, engkau tahu bahwa aku menyayangi engkau." Dia berkata kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Simon anak Yunus, apakah engkau menyayangi aku?" Petrus menjadi sedih hatinya karena dia berkata kepadanya yang ketiga kalinya, "Engkau menyayangi aku." Maka dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau mengetahui segala sesuatu. Engkau mengenal bahwa aku menyayangi engkau." Yesus berkata kepadanya, "Berilah makan domba-dombaku." Saudara yang dikasihi oleh Yahweh, kita tahu di sini ini adalah peristiwa beberapa kejadian setelah kebangkitan Yesus HaMasiah. Dia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ini setelah Petrus dengan murid-murid yang lain sepanjang malam menjala ikan, tapi tidak dapat satu ekor pun. Tapi ketika Yesus HaMasiah mengatakan, "Tebarkan jalamu ke sebelah kanan perahu," mereka tebarkan, dapatlah ikan 153 ekor. Dan setelah kejadian itu, Yesus menanyakan kepada Petrus, "Apakah engkau, Simon anak Yunus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada hal-hal ini?" Artinya hal-hal makanan, minuman. Sekarang ada banyak orang mengasihi Tuhan hanya ingin supaya dapat jatah makan, dapat yaitu kesehatan, hanya hal-hal yang jasmani sifatnya. Hari ini saya berikan temanya, mengasihi Yesua dengan benar. Sekali lagi, mengasihi Yesua dengan benar. Pertanyaannya, mengapa kita harus mengasihi Yesua itu dengan benar? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Ya, dalam Yohanes pasal 3:16, "Karena begitu besar kasih Yahweh akan dunia sehingga yang mengaruniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi, mengapa kita mengasihi Yesus HaMasiah? Karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Yang kedua, kenapa kita mengasihi Yesus? Karena Yesus sudah mati di atas kayu salib untuk mengambil segala kutuk hukuman yang harusnya yang dicambuk adalah kita, diambil alih oleh Yesus HaMasiah. Yang harusnya yang dipaku tangannya adalah tangan kita, tapi tangan Yesus yang dipaku menggantikan, yaitu perbuatan tangan kita yang salah. Harusnya kaki kita yang dipaku, tetapi kaki Yesus dipaku untuk menggantikan langkah kita yang sering salah. Harusnya kita yang dikasih mahkota duri,
Tetapi Yesua dikasih mahkota duri menggantikan pikiran kita yang sering kotor, najis, dan berbagai macam hal yang negatif. Harusnya lambung kita yang ditombak dekat hati, tapi lambung Yesua ditombak untuk menggantikan hati kita yang sering menyimpan kekecewaan, kepahitan, hal-hal yang tidak baik. Makanya yang paling utama kenapa kita mengasihi Yesua, Dia sudah menjamin keselamatan kita. Itu di dalam Yohanes pasal 6 ayat 40. Siapa yang melihat Putra dan percaya kepadanya, Aku membangkitkan dia pada akhir zaman dan memberikan hidup yang kekal. Kalau di dalam Galatia pasal yang ke saudaraku 3 ayat 13, dia terkutuklah orang yang mati di atas kayu salib itu. Kenapa dia terkutuk? Untuk menggantikan kutuk manusia. Makanya kita harus mengasihi Yesua HaMasiah itu dengan tulus, dengan benar. Jika engkau mencintai seseorang pun, engkau mengasihi dia, engkau belajar memberi yang terbaik kepada orang lain, seharusnya kasihmu itu lebih tulus, lebih murni kepada Yahweh itu, kepada Yesus itu, sebab dia sudah memberikan jaminan hidup kekal bagi kita manusia. Nah, bagaimana ciri-ciri orang yang sudah yang mengasihi Yesua dengan benar? Pertama-tama, dia mengasihi Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatannya, dan juga mengasihi sesamanya seperti mengasihi diri sendiri. Itu dalam Matius pasal 22 ayat 36 sampai 39. Jadi kalau kita katakan saya mengasihi Yahweh tapi membenci sesama, itu sama dengan pendusta engkau. Karena apa? Kasih itu vertikal dan horizontal. Jadi salib itu Yesua memperdamaikan kita dengan Yahweh. Yesua secara horizontal, Yesua memperdamaikan kita dengan sesama manusia. Jadi kalau benar-benar engkau sudah hidup dalam Yesua, kasihilah Yahweh dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatanmu. Kasihilah sesamamu seperti mengasihi dirimu sendiri. Itulah ciri-ciri orang yang benar-benar, yaitu mengasihi Yesua HaMasiah. Jika Yesua HaMasiah mengasihi engkau apa adanya, menerima engkau apa adanya, seharusnya begitulah engkau terhadap sesamamu. Bukan hitung-hitung kesalahan, lebih banyak kesalahan yang diingat-ingat daripada hal yang benar. Itu berarti engkau belum hidup dalam kasih. Karena kasih itu didasari dengan kita mengampuni orang. Tuhan Yesus mengajarin kita mengampuni orang hanya dalam Matius pasal yang ke-18 ayat 21 sampai 22, 70 kali 7. Itu yang diajarkan kepada kita. Jadi kalau kita katakan saya mengasihi Yahweh, membenci orang lain, membeda-bedakan suku, agama, budaya, tingkat ekonomi, itu sama dengan engkau belum mengasihi Tuhan Yesus dengan benar. Jadi berubahlah. Kenapa kita mengasihi Yahweh dengan benar, mengasihi sesama dengan benar? Supaya kita kapanpun kita mati, kapanpun kita dipanggil oleh Yesus HaMasiah, kita sudah siap masuk dalam kerajaan surga. Itu gunanya kita benar-benar mengasihi. Apalagi ciri-ciri yang mengasihi Yesus dengan benar, ia siap menyangkal diri dan memikul salib karena mengikut Yesus HaMasiah dalam Markus 8 ayat 34. Jadi siapa yang mau mengikuti Yesus harus siap menyangkal diri, yaitu tidak mempertahankan ego. Memikul salib artinya menderita, banyak penderitaan, hinaan, ejekan,
dan juga tidak sedikit yang dibunuh karena mengikut Yesus Hamasiah. Jadi kita benar-benar siap menyangkal diri. Itu namanya kita nggak mempertahankan diri kita sendiri. Sebab apa? Kita sudah ditebus. Kalaupun kita dihina orang, dijelekin orang, Tuhan Yesus sudah mengalami itu terlebih dahulu. Yang berikutnya, apalagi ciri-ciri orang yang mengasihi Yesus dengan benar, yaitu bahwa ia siap menyangkal diri dan memikul salib. Ya, siap menyangkal diri dan memikul salib. Dan juga kita tahu dia tidak takut pada pengikut Yesua. Sekali lagi, ia tidak takut jadi pengikut Yesua, bahkan siap mati karena mengikut Yesua. Seperti yang dialami oleh Stefanus di dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 55-60. Bagaimana kita tahu Stefanus itu? Karena dia mengasihi Yesus dengan tulus, sekalipun dia dilarang oleh ahli-ahli Taurat untuk tidak memberitakan Injil, karena dia mengasihi Yesus dengan tulus, dengan benar, sebab Yesus terlebih dahulu mengasihi Stefanus, maka Stefanus pun siap mengasihi Yesus Hamasiah, bahkan siap kehilangan nyawa sampai dia dilempari batu sampai mati. Sekarang ini banyak orang mengatakan, saya mengasihi Yesus Hamasiah, pas mau kebaktian hujan gak jadi kebaktian. Apakah begitu mengasihi Yesus? Bukan. Atau engkau bangun pagi, engkau buru-buru mau sekolah, kuliah, atau mau kerja, atau mau buka warung, atau buka usaha. Engkau begitu tepat waktu datang di tempat sekolahmu, kampusmu, tempat usahamu, tanpa doa, tanpa baca firman. Apakah itu yang mengasihi Yesus? Bukan. Sebab engkau lebih mengasihi kepentingan, keinginan dagingmu, keinginan matamu, daripada keinginan daripada Tuhan Yesus itu. Kan firman yang katakan, cari dahulu kerajaan Elohim dan kebenarannya, semua ditambahkan kepadamu. Di zaman sekarang mulut orang mengasihi Yesus, tapi tindakannya sangat jauh sekali. Beribadah dianggap hari Minggu itu paling tepat ibadah. Karena apa? Itu jam ibadah. Udah ibadahnya cuma 2 jam, datang juga terlambat, kadang pulang duluan. Seharusnya kalau kita mengasihi Yesus itu, kita mempersembahkan hidup kita yang kudus berkenan kepada Yahweh itu, sebab bait suci itu adalah tubuh kita. Ibadah kita itu bukan hari Minggu, bukan hari Sabtu, tapi setiap saat, dimanapun kita berada, kita mempersembahkan tubuh kita yang kudus dan berkenan kepada Yahweh. Itulah ibadah yang sejati dalam Roma pasal 12 ayat 1. Jadi jangan sampai kita mengatakan aku mengasihi Yesus Hamasiah, tapi kita datang terlambat beribadah, kadang doa, kadang tidak baca firman, padahal firman itu adalah Yahweh itu sendiri, Yesus sendiri yang berubah jadi manusia. Nah, selain itu, kita kalau memang sudah hidup di dalam Yesus Hamasiah, apa ciri-ciri orang yang mengasihi Yesus Hamasiah? Ia tekun memberitakan Injil atau kabar baik kepada orang lain. Di dalam Matius pasal 24 ayat 14, Injil kerajaan ini harus diberitakan ke seluruh dunia. Menjelang kedatangan Yesus Hamasiah akan banyak hal-hal yang tidak menyenangkan, tapi Injil harus diberitakan. Di akhir-akhir sekarang banyak orang memberitakan gosip, berita-berita yang tidak benar. Maka jika engkau mengasihi Yesus dengan benar, stop memberitakan berita yang bukan berita Injil. Sampaikan Injil itu. Bukan karena engkau lulusan teologi, bukan karena engkau pastor atau pendeta, tapi setiap pengikut Yesus Hamasiah
wajib memberitakan Injil. Jadi kalau engkau mengasihi Yesua, beritakanlah Injil. Melalui Injil itu akan banyak orang menerima Yesus HaMasyiah sebagai juru selamatnya dan mereka diselamatkan. Jadi kita juga belajar supaya benar-benar mengasihi Yesus HaMasyiah bukan di mulut tapi dari dasar hati. Dan kalau kita mengasihi Yesus HaMasyiah juga, kita rela mempersembahkan jangankan uang kita, Stefanus tadi tubuhnya. Ini engkau mengatakan aku mengasihi Yesua, tapi kasih persembahan itu sama seperti tukang parkir. Tapi kalau engkau jajan, engkau belanja, itu habis ratusan ribu bahkan jutaan. Tapi kasih persembahan sama dengan memberi kepada tukang parkir. Itu sangat menyedihkan. Maka perlu ada pertobatan supaya engkau mengasihi Yesus HaMasyiah dengan tulus dan murni. Dia sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maka harusnya kita juga bukan membalas kasihnya, tapi sebagai rasa syukur kita, sudah dosa kita diampuni, dan juga ditebus kita, dijamin masuk surga. Harusnya kita mengasihi dia lebih daripada segala-galanya, supaya kita dijamin masuk surga. Amin. Sampai di sini firman Yahweh, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu yang sudah kami dengarkan. Kami bersyukur kami diingatkan kembali supaya kami sungguh-sungguh mengasihi Yesus HaMasyiah yang telah mati di kayu salib, mengorbankan diri, ganti dosa kami, hukuman kami, bahkan memberikan jaminan hidup kekal bagi kami. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu supaya setiap anak-anak-Mu benar-benar mengasihi Engkau lebih daripada segalanya. Berkati bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja, anak-anak, supaya benar-benar hidup dalam kasih kepada Engkau dengan benar. Berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Berkati seluruh hamba-hamba-Mu, gereja-Mu, persatukan semua. Di dalam nama Yesus HaMasyiah kami berdoa, haleluya, amin. Shalom, Yahweh berkati.